الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أنزل علينا نعمه تترى متوالية. الصلاة والسلام على خير الخلق خير البرية محمد وعلى وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى تركنا على مهجة البيضاء ليلها كنهارها. اتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله في السر والعلن وتعهدوا لحساب ربكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah peradaban manusia, dalam jatuh bangunnya sebuah peradaban, rise and fall of civilization, kita akan menemukan bahwa pemuda memiliki peran yang sangat krusial dalam jatuh bangunnya sebuah peradaban atau jatuh bangunnya sebuah bangsa. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah secara khusus memberikan penjelasan dalam satu ayat betapa penting dan signifikannya peran pemuda dalam membangun bangsa dan mundurnya satu bangsa. Allah menyebut dalam Al-Quran, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikatkan di hati mereka keimanan, lalu kita tambahkan keimanan itu sehingga mereka istiqamah dalam perjuangannya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tinta emas sejarah Islam tercatat bahwa mereka yang berada di sekeliling Rasulullah adalah para pemuda. Yang paling tua adalah Abu Bakar, yang ketiga itu berusia 40 tahun. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah perjalanan bangsa kita juga mencatat bahwa kemerdekaan yang kita capai adalah gabungan antara kebijaksanaan orang tua dan semangat orang muda. Yang tua jika hanya mencukupkan dengan kebijaksanaannya tanpa semangat orang muda, tidak akan bisa berbuat banyak. Dan yang muda jika hanya dengan semangatnya tanpa kebijaksanaan orang tua, akan selalu sesat dan mendobrak ke sana sini tanpa hasil dan strategi yang jitu. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam catatan tinta emas juga kita melihat bagaimana pemuda memainkan perannya yang sangat luar biasa. Pertama, Muhammad ibn al-Qasim al-Ghaznawi, seorang pemuda dalam usia 17 tahun, memimpin pasukannya menaklukkan Indian subcontinent yang akhirnya mendirikan kerajaan Mughal di India, yang kemudian peninggalannya kita kenal, yaitu dengan Taj Mahal yang dibangun oleh seorang raja Shah Jahan untuk kenalin istrinya, yaitu Mumtaz Mahal. Kerajaan Islam menguasai Indian subcontinent selama 700 tahun. Sanalah saudaraku, ternyata semuanya bermula dengan seorang pemuda yang gagah berani, kuat imannya, teguh pendiriannya, luas wawasannya, jauh pandangannya. Begitu juga dengan Konstantinopel yang merupakan benteng Romawi Timur yang dibatasi dengan tembok-tembok yang sangat kuat. Dari arah lautnya pantai Marmara dibatasi dengan rantai-rantai kuat sehingga tidak ada kapal yang bisa menyeberanginya. Seorang anak kecil yang waktu kecilnya telah sering dimimpi-mimpikan oleh ayahandanya bahwa dia adalah seorang panglima yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya, "Latukahanal Konstantinia, akan ditaklukkan Konstantinopel. Fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaysh dalikal jaysh." Sebaik-baik panglima adalah panglimanya dan sebaik-baik tentara adalah tentaranya. Dia adalah Muhammad ibn Murad yang sejak kecilnya telah menghafal hadis ini setelah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di usia 21 tahun, Muhammad ibn Murad memimpin pasukan Islam dengan kesungguhannya yang dulunya mimpinya, tidurnya, pikirannya, perasaannya semuanya mengarah bagaimana wujudkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan petunjuk Allah, kapal yang biasanya berlabuh di lautan hari itu berlabuh di daratan untuk melalui batas rantai yang dipasang oleh tentara Romawi Timur. Maka saudara yang dirahmati Allah, di usianya yang ke-21 tahun, Muhammad ibn Murad menaklukkan Konstantinopel, lalu menggantinya berdasarkan bahasa Turki dari kata Islam bola menjadi Istanbul, yaitu kota Islam. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Sejarah perjuangan bangsa kita juga, para pemuda memberikan substansi yang luar besar. Mereka bahkan seorang pemuda yang luar biasa, yaitu Muhammad Hatta berkata, daripada harus dijajah oleh bangsa asing, lebih baik negeri tenggelam ke dasar laut. Begitu juga dengan Soekarno yang memahami betapa hinanya penjajahan, betapa hinanya perbuatan sebagian anak bangsa yang rela menjadi lontong Iran hanya dengan pangkat dan jabatan, hanya dengan iming-iming uang dari tentara Belanda. Mereka rela menjadi tentara Belanda, mematahi rakyat-rakyatnya, menangkap para tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh kemerdekaan. Tapi pemuda yang banyak, yang mayoritas menyadari hakikat penjajahan, akhirnya bangkit dalam sebuah perjuangan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang diinginkan Al-Quran adalah pemuda yang tangguh, pemuda yang tidak mudah patah, pemuda yang tidak mudah kalah, pemuda yang tidak merasa terbatas dengan keterbatasannya, pemuda yang punya segala cara untuk mewujudkan cita-cita dan keinginannya demi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, Imam Al-Ghazali menyatakan, knowledge is power. Ilmu itu adalah kekuatan. Maka Imam Ghazali menginginkan bahwa Allah juga menghendaki umat ini, generasi mudanya, penuh dengan ilmu pengetahuan. If you want to be powerful, you have to be knowledgeable. Jika engkau ingin menjadi kuat, maka jadilah seseorang yang berilmu. Lihatlah saudaraku, penjajahan ekonomi hari ini tidak lain dan tidak bukan karena majunya negara-negara lain dengan ilmu pengetahuannya. Lihatlah saudaraku, betapa kita negara yang gemah limpah manusiawi, penuh dengan hasil-hasil bumi, tetapi banyak yang kita ekspor masih setengah mentah, bahkan kadang-kadang bahan mentah yang kita jual dengan harga murah, tetapi harus kita beli setelah mereka olah menjadi produk-produk industri. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah saudaraku secara sederhana, sebuah hasil intelektual yang kita namakan dengan VTS, Vessel Traffic System, yaitu sistem lalu lintas di laut. Itu hanya bentuknya sangat kecil sekali, dihasilkan oleh 2 orang dalam 2 bulan, tapi harus kita bayar dengan cengkeh 10 kontainer yang dikerjakan oleh ribuan orang. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Turki setelah kekalahan perang dunia pertama dan dunia kedua, hari ini Turki bangkit menjadi sebuah kekuatan karena bangsa itu bangkit dengan ilmu pengetahuan. Dalam perang Azerbaijan dan Armenia, terbukti drone buatan Turki Bayraktar bisa mengalahkan tentara Armenia, sehingga tanah yang terjaga selama 30 tahun bisa dikembalikan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu pengetahuan kita akan lebih perkasa, dengan ilmu pengetahuan kita akan lebih kuat. Itulah sebabnya Imam Syafi'i juga mengatakan, al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Kita bisa melihat bukan karena semata-mata punya mata, tapi juga karena ada cahaya yang meneranginya. Lihatlah saudaraku, hari ini pertandingan sepak bola tidak lagi dilakukan di siang hari karena banyaknya cahaya-cahaya lampu sorot, sehingga tidak ada beda antara siang dan malam. Jika seseorang berilmu, jika bangsa ini mengutamakan ilmu, maka yang susah dan senang semuanya sama. Karena bagi seseorang yang positif, bagi seseorang yang berpikiran maju, bagi seseorang yang yakin dengan Tuhannya, luas wawasannya, tidak akan lari dari masalah. Karena lari daripada masalah bukanlah solusi. Escapism is not solution. Tapi bagi orang yang berpikiran maju, yakin dengan agamanya, menyerah kepada Tuhannya, akan mengatakan problem create chance. Masalah akan menciptakan peluang. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang teguh pendiriannya, dia selalu yakin bahwa hidup ini hanya sekali, yang sekali ini harus berarti. Semuanya adalah sebuah kemungkinan. Kaya adalah sebuah kemungkinan, sukses adalah sebuah kemungkinan, tetapi kematian itu adalah satu yang pasti. Maka seseorang yang tidak berbuat sungguh-sungguh untuk agamanya, padahal kematian di depan matanya, maka seringkali hidupnya sia-sia. Hatib menasihatkan diri Hatib sendiri dan kita semuanya, bahwa kita bukan manusia yang pertama di dunia ini. Bukanlah waktunya untuk kita mencoba-coba dan meraba-raba. Telah ada generasi sebelum kita yang patut kita ambil pengajaran. Mereka yang saleh dan bertakwa, yang mencatat dalam catatan tinta emas tentang sumbangsihnya kepada agama, patutlah kita tiru. Janganlah kita menjadi dengan sengaja mengambil dan meniru orang-orang yang tersalah dalam kehidupannya. Saudaraku, jika kekuasaan adalah tujuan utamamu, maka engkau telah tersalah. Karena sesungguhnya Fir'aun sangat berkuasa dengan kekuasaannya, tapi dia tidak merencanakan kematiannya, sehingga kematiannya adalah akhir yang sangat menghilangkan dan sangat menjadikan dia tercela sepanjang hidupnya. Jika kekayaan adalah tujuan hidupmu, engkau juga tidak tersalah.
Karena sesungguhnya telah ada hamba Allah yang Allah berikan kekayaan yang luar biasa. Dia telah pembunuh yang dengan kekayaannya dia menjadi sombong berbuat semena-mena. Jika kecerdasan adalah tujuanmu, maka engkau juga tersalah. Karena ada seorang yang menjadi pendukung Fir'aun, menjadi tinggal Fir'aun, yaitu Haman, yang menggunakan kecerdasannya untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Barakallahu lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatan. Innahu huwas samiul alim. الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار الصلاة والسلام على نبينا المختار محمد وعلى آله الأطهار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو نبينا وهو قائدنا وهو هادينا إلى طريق الحق والسلام اتقوا الله أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika hari ini Islam menjadi the fastest growing religion in the West and America, jika hari ini Islam menjadi agama yang paling pesat perkembangannya, itu tidak lain dan tidak bukan perjuangan para pemuda dan orang tua yang bijaksana. Kita mestilah belajar dari apa yang terjadi di Eropa dan Amerika hari ini, bahwa mereka menghadapi satu situasi yang kita sebut dengan nama the loss of generation atau the lost generation. Generasi yang muda yang ada tapi seakan tiada. Generasi muda yang patut dibanggakan tapi tidak punya kemampuan apa-apa. Generasi muda yang banyak maunya tapi banyak tidak tahunya. Generasi muda yang bosan susah buru-buru mau kaya. Ini adalah bencana di depan mata. Saudara yang dirahmati Allah, Al-Quran sudah mengingatkan kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa. Hendaklah orang yang beriman, orang yang bertakwa, percaya kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, punya rasa takut untuk meninggalkan generasi yang lemah. Lemah imannya, lemah pemikirannya, lemah semangat juangnya, lemah semangat berkorbannya. Ingin mudah, takut susah, tapi buru-buru mau kaya. Tidak tahu, tidak mau resiko, tapi ingin senang dalam hidupnya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Eropa hari ini banyak rumah ibadah yang kosong. Karena anak muda memilih jalan-jalan senang, tidak mau memilih jalan-jalan yang berliku, jalan-jalan perjuangan untuk mengejar ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak rumah ibadah yang kosong. Itulah yang kita takutkan hari ini. Masjid-masjid kita dipenuhi dengan orang-orang tua dan anak-anak kecil. Sementara generasi pertengahan remaja sulit untuk kita temukan di masjid-masjid kita. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita melihat ke depan. Jangan menilai kesuksesan kita dengan apa yang kita miliki hari ini. Siapapun dirimu, jangan pernah lupa diri. Siapapun dirimu hari ini, kesuksesanmu adalah kesuksesan orang tuamu yang telah menjadikan dirimu lebih baik daripada mereka. Maka mengukur kesuksesan kita, hendaklah kita lihat generasi pengganti kita. Jika pepatah Melayu mengajarkan kita, patah tumbuh hilang berganti, belum patah sudah harus tumbuh, belum hilang sudah harus berganti. Jika kita ingin mengukur kesuksesan kita, anak-anak kita harus sama bahkan lebih baik daripada kita. Sebagaimana anak lalang lebih tajam daripada induknya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran juga mengingatkan kita, jika kita alfa, kemerdekaan yang kita miliki hari ini bisa tinggal nama. Karena kekuatan angka tidak menentukan sesuatu kekuatan yang berguna. Numerical strength tidak akan memberikan apa-apa. Kita ingin kekuatan kualitas. Karena sekarang pertempuran dalam modern war tidak lagi mengandalkan jumlah pasukan. Karena semuanya sudah melalui kekuatan teknologi, menggunakan radar, menggunakan grenade launcher, menggunakan roket yang bisa intercontinental rocket dan rudal balistik yang sangat luar biasa. Maka saudaraku, jika umat Islam ini tidak bangkit dengan ilmu pengetahuan, dengan akhlak yang baik, maka kita akan menonton menjadi sebuah kemajuan. Saudara yang dirahmati Allah, di antara mimpi diri di depan kita ingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita mesti sadar bahwa estafet perjuangan perlu diteruskan, yaitu ketika Allah menyatakan, "Fakhalaqa min ba'dihim khalqun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Mereka digantikan dengan generasi setelah mereka yang menghilangkan sholat, menghilangkan ibadah, hanya dalam nafsu syahwat,
dan semua urusan mereka adalah urusan yang sia-sia. Maka saudara kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita seperti generasi kita dulu. Orang tua kita buta huruf melahirkan anak sarjana. Orang tua kita dulu tak banyak bicara, tapi perbuatannya melahirkan generasi-generasi luar biasa. Kita patuh malu dengan diri kita hari ini. Kita banyak tahu tapi sedikit berbuat. Kita banyak harta tapi miskin zakat dan miskin kontribusi. Kita mungkin banyak ilmu tapi tidak mampu menerangi orang di sekitar kita. Kita mungkin punya kuasa tapi kekuasaan kita tidak bisa membela mereka yang lemah dan tidak berdaya. Allahumma qfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma innaka tasma'u kalamana wa tara halana wa la yakhfa 'alayka shay'un min amrina yassir umurana wa haqqqiq amalana wa hassin maqasidana wa ila al-khairi qarribna. Allahumma ansurna wa ansur ikhwanana al-muslimin al-mazlumin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mazlumin al-muttahadin fil Hind. Allahumma ansurhum nasran 'aziza wa kun lahum mu'inan wa nasira. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hadim al-ahzab ihdim ya Allah, ihzim ya Allah man zalamana wansurna ala man adana. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan asmaul husna-Mu ya Allah, agar Kau jadikan kami hamba-hamba-Mu yang saleh, meninggalkan generasi-generasi yang saleh. Ya Allah, jagalah kami, jagalah anak-anak kami, generasi penerus kami, jagalah bangsa dan negara ini ya Allah, jagalah konstitusi kami ya Allah, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemelihara. Allahumma man arada bina wa bi ahlina wa bi dinina wa bi ulama'ina ya Allah wa bi dusturina khaira fawaffiqhum lima tuhibbu wa tarda. Allahumma man arada bina wa bi ahlina wa bi dinina wa bi ummatina wa bi ulama'ina wa bi qadatina syarra farudda 'alaihim kaidahum kharibin khasirin mudammarin ya qawi ya matin ya dzal jalali wal ikram. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.